Oke, anak-anak, jadi rekaman untuk bagian yang kedua ini nanti bisa dilihat juga di link yang saya bagikan lewat WhatsApp group ataupun lewat Google Classroom. Nanti bagi yang belum sempat secara langsung berkaitan dengan Zoom kali ini bisa melihat rekamannya. Kita akan mulai kembali untuk, sudah terlihat semua belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Kita bahas satu-satu ya. Ini adalah kelas 11 dari poin nomor 12 sampai poin selanjutnya. Kita bahas satu-satu, semoga selesai dalam waktu 1 jam ini. Untuk pembahasan mengenai ini, yang pertama, sampai ke warna merah kemarin ya. Struktur organel sel dan fungsinya. Yang namanya sel itu kita bedakan menjadi sel hewan dan sel tumbuhan. Saya bedakannya itu sel sederhana kayak gini. Kalau sel hewan itu bentuknya tuh cenderung membulat, sementara sel tumbuhan cenderung lebih kaku. Karena apa? Pada tumbuhan ada struktur lain di luar membran sel yang dinamakan sebagai dinding sel. Semua membran sel ataupun semua sel sendiri itu pasti memiliki, yang saya gambarkan membran sel. Kemudian ada inti, saya gambarkan intinya. Kemudian saya gambarkan retikulum endoplasma seperti ini. Ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar itu ada ribosomnya. Yang bintik-bintik adalah ribosom. Tumbuhan juga sama, ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar ada ribosomnya. Terus kemudian di bagian sebelah luar setelah retikulum endoplasma ada bagian namanya badan Golgi. Ini badan Golgi. Tumbuhan ataupun hewan juga sama memiliki badan Golgi seperti ini, lipatan-lipatan. Cuma yang membedakan, kalau pada tumbuhan itu ada organel yang paling besar, namanya kloroplas. Vakuola. Ya, vakuola. Ini hewan nggak punya. Ada juga struktur lain namanya mitokondria. Yang seperti ini mitokondria. Tumbuhan punya juga. Ya. Lalu ada pada tumbuhan ada namanya kloroplas. Kloroplas saya lambangkan seperti ini. Ya, isinya tumbukan-tumbukan tilakoid. Sementara kalau pada hewan nggak punya. Sementara kalau pada hewan punya risosom, ya pada tumbuhan nggak punya risosom. Ini kurang lebihnya. Jadi saya kasih nama ataupun saya kasih nomor saja biar jelas. Warna biru deh. Atau saya tunjukin saja nih. Yang ini sama yang ini sama. Nomor 1. Terus kemudian ini ya nomor 2 bagian tengah-tengah. Kemudian kalau yang sama lagi ini nomor 3 ya. Terus kemudian ini nomor 4 sama juga. Lalu nomor 5 juga sama. Nomor 6 ya. Itu nggak dimiliki. Nomor 7 juga nggak dimiliki hewan. Saya tuliskan nomor 1 adalah membran. Nomor 2 adalah sitoplasma. Terus kemudian nomor 3 adalah RE halus. Nomor 4 itu ini kurang lebih ya. RE kasar. RE kasar karena ada ribosom. Ya, saya tambahkan ribosom saja. Bintik-bintiknya itu ribosom. Nomor 5 itu mitokondria. Ya. Nomor 6 adalah saya nyebutnya plastida ya. Plastida. Salah satu di dalamnya contohnya adalah kloroplas. Nomor 7 itu adalah vakuola. Vakuola. Lalu nomor 8 yang sama-sama dimiliki. Nomor 8 itu adalah nukleus. Nukleus. Kemudian ini kurang lebihnya organel-organel yang dimiliki. Ada organel lain ya, nomor 9 lisosom. Lisosom itu hanya dimiliki oleh hewan saja. Saya nggak kasih gambar, ini warna bulatan kecil, ini namanya lisosom. Nomor 9. Jadi masing-masing, oh ini belumnya nomor 10. Nomor 10 itu adalah dinding sel. Dinding.
masing-masing organel itu punya fungsinya masing-masing. Ya. Yang jelas, kalian harus memahami dulu mana bagian sel dengan bentuknya dan mana ataupun apa fungsi dari bagian tersebut. Di bahasa ataupun di kisi-kisi tertuang seperti ini, ya. Lalu kemudian di modul maupun di PowerPoint, kalian akan bisa melihat dengan jelas dan dengan akurat fungsi dari masing-masing organel selnya. Yang jelas, kalian pahami dulu bentuknya seperti apa, agar bisa membedakan. Jenis soal yang biasa ditanyakan, biasanya disajikan gambar. Lalu labelnya bisa berupa nomor ataupun berupa angka. Organel dengan label tertentu, itu namanya apa, fungsinya apa. Kurang lebihnya seperti itu, biasanya soalnya. Itu terkait dengan kisi-kisi yang nomor 12. Kita akan lanjutkan lagi, kisi-kisi nomor 13. Seperti apa? Ya. Nomor 13 itu, ini terkait dengan transport lewat membran. Transport lewat membran sendiri, itu kita dapat kategorikan menjadi dua, yaitu transport aktif, ada dua, ada transport aktif, sama ada transport pasif. Kenapa namanya aktif? Karena butuh ATP. Transport pasif kita kategorikan menjadi dua kelompok. Ada difusi, ada osmosis. Secara harfiah, difusi itu adalah perpindahan zat. Ya. Zatnya yang pindah dari larutan yang hipertonis ke hipotonis. Sementara osmosis itu yang pindahnya adalah air. Perpindahan air dari larutan hipo ke larutan hiper. Ya. Kemudian transport aktif kita bisa kategorikan menjadi endositosis, ya. Endositosis. Artinya endo sama dengan ke dalam, ya. Sitosis itu, sito itu artinya sel. Artinya memasukkan sesuatu ke dalam sel. Sementara eksositosis secara harfiah, eksos sendiri artinya luar, sito tadi artinya sel. Artinya mengeluarkan sesuatu dari dalam sel. Itu. Terus kemudian ada juga ini, pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium. Ya. Ini juga sama, membutuhkan energi. Normalnya transport pasif ini berbeda dari transport aktif karena dia tanpa energi, tanpa ATP. Sehingga melihat dari perpindahan, apakah itu dari hipo ke hiper, sementara atau apa dari hiper ke hipo. Tapi yang jelas, yang berbeda adalah zat yang memang jumlahnya lebih banyak. Zat dari larutan hipertonis artinya zat tersebut di larutan pertama lebih banyak dibandingkan dengan larutan yang kedua. Air di larutan hipotonis artinya air tersebut di larutan pertama lebih banyak jika dibandingkan dengan air yang ada di larutan kedua. Dua-duanya sama, dari yang banyak ke yang sedikit, baik air maupun zatnya. Itu bedanya transport lewat membran. Kalau kita melihat contohnya, ya eksositosis, contohnya mengeluarkan sesuatu, memasukkan sesuatu. Fagositosis yang biasa dilakukan oleh sel darah putih itu juga termasuk contoh endositosis. Bagaimana memasukkan kuman untuk dicerna di dalam sel darah putih. Itu contohnya. Itu transport lewat membran. Lalu selanjutnya kita berkaitan dengan respon sel terhadap berbagai macam larutan. Ini masih terkait dengan transport lewat membran, ya. Jadi ketika sel itu berada di lingkungan yang berbeda, maka dia akan membuat respon yang berbeda-beda. Saya akan kategorikan dua jenis sel yang. Yang pertama, ada sel tumbuhan. Ya. Ada sel hewan dulu deh. Kemudian ada sel tumbuhan. Ya, lebih jelasnya ini. Ada hewan, ada tumbuhan. Kemudian saya mengkategorikan larutan menjadi dua macam. Ada yang namanya hipertonis, larutan yang pekat akan zat tertentu, dan hipotonis,
larutan yang encer. Kalau dilihat dari zat tertentunya konsentrasinya lebih sedikit. Pada sel hewan, ya, ketika dia dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis, dia akan memberikan respon. Respon yang dimiliki oleh sel hewan dalam larutan hipertonis itu sel akan mengalami yang namanya peristiwa krenasi, mengkerut. Ini contohnya sel normal ya, sel hewan normal bentuknya seperti ini, bulat. Sel hewan tumbuhan bentuknya seperti ini, ya. Segi 6. Krenasi itu mengkerut. Jadi dari yang bulat tadi jadi seperti ini, karena dia berada di dalam larutan hipertonis. Sementara ketika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, artinya air dari luar tubuh sel itu akan terus-terusan masuk, sehingga menggembung, akhirnya sel tersebut pecah. Ya. Ini disebut sebagai apa namanya itu? Plasmolisis. Ya. Plasmolisis. Ya. Lalu untuk yang sel tumbuhan ketika dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, bagian dalam membran sel, ya, itu akan mengkerut, akan seperti ini. Sementara kalau dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis, bagian membran sel akan menekan bagian dinding sel, maka bentuknya akan seperti ini. Itu. Ada yang kebalik kayaknya. Oh ya, ini istilah untuk ini. Plasmolisis itu untuk ini. Ada yang ngerti perut. Plasmolisis ini akan jadi seperti ini. Ya. Peran. Kemudian ini namanya turgid. Ya. Kemudian ini dikatakan sebagai lisis. Saya hapus saja nih yang ini. Kadang disebut hemolisis bisa, ataupun lisis juga bisa. Lisis atau artinya hancur, karena selnya banyak memasukkan air ke dalamnya. Itu respon kalau sel tumbuhan dimasukkan ataupun sel hewan dimasukkan ke dalam berbagai macam jenis larutan. Turgid di sini artinya membran sel itu akan menekan karena banyak air yang masuk. Menggembung tapi karena ada dinding sel sehingga nggak bisa pecah. Beda sama sel hewan. Sel hewan nggak punya dinding sel sehingga nggak bisa pecah. Oke, nomor selanjutnya nomor 15. Nomor 15 ya, mengenai macam dan struktur jaringan tumbuhan serta fungsinya. Saya akan membagi dulu pengklasifikasian mengenai tumbuhan, jaringannya. Jadi kalau jaringan tumbuhan, ya, jaringan tumbuhan ini kita bisa definisikan ataupun bisa kita bagi menjadi jaringan muda ataupun meristem, dan jaringan dewasa atau permanen. Kalau meristem nanti bisa dikategorikan menjadi dua jenis kategori meristem. Yang pertama ini berdasarkan letak. Berdasar letaknya ada meristem apikal yang letaknya di ujung, ada meristem lateral yang letaknya di samping, dan meristem interkalar yang letaknya di antara jaringan dewasa. Sementara kalau meristem berdasarkan asal sel, itu bisa kita kategorikan menjadi meristem primer, ya, menjadi meristem sekunder, dan meristem ataupun promeristem disebutnya. Ya, itu bedanya di situ. Sementara jaringan permanen, kita dapat definisikan atau kelompokkan menjadi epidermis yang letaknya paling luar, tentu fungsinya buat proteksi. Ya. Nanti termodifikasi, epidermis ini menjadi stomata,
ya, kemudian spina atau duri, kemudian menjadi apalagi itu tuh stomata, spina, filamen ya, filamen dan lain sebagainya. Sementara bagian jaringan permainan yang lain ada yang namanya parenkim. Parenkim ini tergantung fungsinya, ada yang berfungsi untuk fotosintesis, namanya klorenkim, karena memiliki klorofil. Klorenkim ini ada palisade, ya, sama spons, kalau kalian ingat, sama ada aerenkim. Aerenkim berasal dari kata aero atau yang berisi gas. Berisi gas. Contohnya kayak tanaman eceng gondok, tanaman teratai, dia punya aerenkim. Ada lagi yang namanya sklerenkim. Sorry, jangan sklerenkim ya. Jaringan penguat namanya. Penguat atau penyokong, ada dua. Ada sklerenkim dan ada kolenkim. Nah, ini harus beda. Kolenkim dan klorenkim jelas beda. Kalau kolenkim itu buat penguat pada tumbuhan muda. Sklerenkim penguat pada tumbuhan dewasa. Kemudian yang selanjutnya ada pengangkut. Pengangkut ini ada silem, sudah sering disebut, sama ada kloem. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Ya, gabus itu ada tersusun atas velum, velogen, dan veloderm. Jaringan gabus. Itu jaringan pada tumbuhan. Ya. Kemudian next selanjutnya, jaringan pada hewan, ini sebenarnya hanya dikategorikan menjadi 4 kelompok saja. Jika dibandingkan dengan jaringan pada tumbuhan, jaringan pada hewan jauh lebih kompleks karena tersusun atas banyak komponen. Apalagi beberapa jenis jaringan itu komponennya malah lebih banyak lagi. Jadi jaringan hewan kita kelompokkan, ya, jaringan hewan. Yang pertama ada yang namanya epitel. Epitel ini yang menutup tubuh atau menutup organ. Kulit termasuk epitel. Ada juga jaringan ikat. Jaringan ikat ini yang menghubungkan. Darah masuknya jaringan ikat. Betul. Tulang masuknya apa? Jaringan ikat. Menghubungkan. Sementara ada juga yang lain adalah jaringan otot. Nah, kalau otot beda. Karena dia punya karakteristik bisa berkontraksi atau memendek. Kita kenal ini untuk kontraksi ya, untuk bergerak, untuk kontraksi. Kemudian jaringan yang keempat adalah jaringan saraf. Ini untuk impuls, pengantaran impuls. Nah, bedanya di sini. Epitel buat menutup organ, ikat untuk menghubungkan, otot untuk kontraksi, saraf untuk impuls. Kalau epitel, ini berdasar bentuknya ada yang pipih, ada yang kotak, ada yang silindris. Sementara kalau jaringan ikat, contohnya ada darah, ada ikat biasa, kemudian ada tulang. Tulang juga dibagi jadi tulang keras dan tulang rawan. Sementara kalau otot, ada otot lurik atau otot lurik itu otot apa namanya itu, otot yang bisa kita sadari atau kita gerakan ya. Kemudian otot jantung dan otot polos yang ada pada organ tubuh kita, organ dalam. Sementara kalau saraf sendiri ini tersusun atas sel-sel saraf. Jadi macamnya hanya sel saraf saja ataupun jaringan saraf saja atas neuron atau sel saraf. Nah, ini adalah jaringan yang terdapat pada hewan. Kombinasi keempat jaringan ini nanti akan membentuk yang namanya organ-organ tubuh manusia. Organ tubuh nanti akan membentuk sistem organ. Pasti di dalam organ tubuh kita terdapat yang namanya jaringan-jaringan ini. Contohnya seperti yang namanya otak. Otak ada sarafnya? Ada. Otak ada pembuluh darah? Berarti ada jaringan ikatnya. Terus kemudian otak ada otot? Tidak ada. Jadi walaupun tidak semua pasti mengandung lebih dari salah satu macam jaringan yang terdapat di antara empat ini. Jantung saraf ada, otot ada, ikat ada, epitel ada. Lengkap berarti kalau jantung. Untuk organ jantung. Dan next,
Selanjutnya adalah struktur, macam otot, dan fungsinya. Nah, ini berhubungan dengan jaringan juga, tadi sudah disebutkan, bahwa yang namanya otot tubuh kita itu ada 3 utamanya. Ya. Ada otot polos, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita lihat dulu. Ya. Dari otot, sorry, jangan seperti itu ya, berarti dari sini aja. Otot lurik, kemudian otot jantung, dan otot polos. Kalau kita melihat perbedaannya, yang pertama dilihat dari yang namanya cara kerja. Kalau lurik itu sadar, dapat kita kendalikan, atau volunteer. Sementara kalau otot jantung tidak sadar, karena dia bekerja sendiri, otomatis. Otot polos juga tidak sadar, atau involunteer. Kita nggak bisa mengendalikan lambung, kita nggak bisa mengendalikan usus besar, usus halus. Kemudian struktur, ya. Kalau dilihat dari struktur, kenapa namanya lurik? Karena dia serabut ototnya punya garis-garis seperti ini. Ada warna gelap dan warna terang. Lurik-lurik namanya. Sementara otot jantung, dia mirip seperti otot lurik. Cuma ada cabang, ada percabangan. Sehingga karakternya hampir mirip seperti otot lurik. Sementara otot polos, dia tidak punya area lurik, tapi dengan ujung yang runcing seperti itu. Lalu selain cara kerja dan struktur, yang namanya otot juga bisa kita lihat perbedaannya dilihat dari ini, organ. Ya, otot lurik ini pada otot rangka. Artinya semua otot yang menempel pada rangka merupakan otot lurik. Karena tujuannya adalah untuk menggerakkan rangka. Makanya dapat kita sadari, tulang bisa bergerak, kita bisa terlihat bergerak. Sementara otot jantung hanya ada pada jantung saja. Sedangkan otot polos itu pada organ dalam. Paru-paru, lambung, usus, dan lain sebagainya. Ya, organ dalam. Lalu dilihat dari jumlah inti sel. Kalau otot lurik ini banyak, otot jantung juga banyak, bisa 2. Otot polos 1 jumlahnya. Ya, itu kurang lebihnya mengenai perbedaan struktur, macam otot, dan fungsinya. Fungsinya jelas masing-masing berdasarkan organ yang dimiliki. Kalau otot lurik secara sadar berperan untuk menggerakkan rangka, makanya kita bisa bergerak. Otot jantung ya untuk menggerakkan jantung, dan secara otomatis diatur oleh saraf otonom kita. Sementara otot polos itu berperan untuk menggerakkan organ-organ dalam bagian tubuh kita. Ya. Itu poin yang nomor 17. Sekarang poin yang nomor 18 mengenai struktur alat-alat peredaran darah. Kita bisa bedakan alat peredaran darah menjadi jantung sama pembuluh darah. Ada jantung, saya gambarkan jantung seperti ini kalau sederhananya. Ada 4 ruang, ya. Ada yang namanya, yang bagian atas namanya atrium, ya. Yang bagian atas namanya atrium. Atrium. Yang bagian bawah namanya ventricle atau billing. Atrium atau skambi. Ini atrium dexter atau kanan. Ini atrium sinister. Ini ventricle dexter, ini ventricle sinister. Dexter namanya adalah kanan. Sinister namanya adalah kiri. Ini jantung. Ya. Sementara alat-alat peredaran darah lainnya adalah pembuluh. Kita bisa bedakan pembuluh darah menjadi pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, dia punya perbedaan. Antara arteri dan vena itu punya perbedaan. Arah darah, dilihat dari arah darahnya dulu. Kalau arteri, dari jantung. Saya lengkapi, dari jantung. Kemana? Ke seluruh tubuh, kemanapun itu. Yang penting dari jantung. Kalau vena, dari manapun, ke jantung aliran darahnya. Mau itu dari paru-paru, ya berarti vena. Mau itu dari kaki, ya berarti vena juga. Gitu. Kemudian yang kedua adalah denyutan. Arteri, denyutannya terasa. Karena tekanannya berasal dari jantung langsung.
Kalau vena denyutanya lemah. Kemudian letak. Arteri itu jauh dari permukaan kulit, sementara vena dekat dengan permukaan. Makanya yang terlihat biru-biru di bagian kulit kita itu adalah vena. Kemudian jika luka, arteri ini memancar lukanya, darahnya memancar. Sementara vena, darah menetes karena tekanannya kecil, gitu, atau denyutannya lemah. Ya, itu mengenai struktur alat peredaran darah, arteri, vena, dan jantung. Lalu selanjutnya, ya, ini adalah nomor 19, gangguan dan penyakit dalam sistem peredaran darah. Kita ingat-ingat lagi ya, bahwa yang namanya sistem peredaran darah itu bisa punya banyak penyakit. Penyakit yang pernah kita pelajari waktu kelas 12 juga, itu ada hemofilia. Hemofilia, terus kemudian ada juga anemia, kemudian ada leukemia, ya, leukemia, ada apa lagi? Eritroblastosis, ya, eritroblastosis fetalis, yang kalau anaknya diserang oleh RH dari ibunya, anti RH dari ibunya. Hemofilia itu darah suka membeku. Ada juga ini varises, ya. Varises itu pembesaran pembuluh vena di bagian kaki. Kemudian ada wasir atau disebutnya itu ambeien, ya. Wasir atau ambeien itu pembesaran vena di bagian anus. Lalu ada juga apa namanya itu, jantung, ya, gagal jantung ataupun jantung koroner, itu juga penyakit karena tersumbatnya arteri koronaria di jantung, sehingga jantung nggak bisa mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen, akhirnya mengalami kematian di beberapa jaringan, lalu diikuti oleh gagal jantung. Lalu ada lagi apa lagi ya? Ini kayaknya cukup ya mungkin ya. Nanti bisa dilihat lagi lengkap di modul ataupun di PowerPoint. Ini beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Lalu next, di poin nomor 20, ini adalah terkait dengan proses yang terjadi pada sistem pencernaan. Berarti bagaimana karbohidrat, lemak, dan protein itu bisa dicerna. Kalau kita lihat, ya, berarti jalurnya apa ya? Saya gambarkan. Jalur makanan dulu deh, atau jalur sistem pencernaan dulu. Mulut, ya, kemudian esofagus, kemudian lambung, lalu ada usus halus, ya, intestinum, kemudian kolon atau usus besar, lalu ada rektum dan anus. Rektum dan anus. Saya tuliskan, nomor 1 adalah zat karbo, nomor 2 adalah zat protein, nomor 3 adalah zat lemak. Nomor 1 atau karbohidrat dicerna di mulut, kemudian di intestinum. Nomor 2 protein dicerna pertama kali di lambung, kemudian di intestinum. Dan yang ketiga lemak hanya terjadi di intestinum saja. Ya, ini yang terjadi yang namanya proses perubahannya. Di mulut nomor 1 nih, ini amilum, ataupun saya tuliskan saja ya ininya, enzimnya. Ada pencernaan kimiawi, ada pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Di mulut nomor 1 dicerna secara mekanik oleh enzim peptialin. Nomor 2 protein dicerna secara kimiawi di lambung oleh enzim pepsin. Kemudian nomor 1 hasil pencernaan oleh peptialin ini nanti dicerna oleh namanya di sakaridase, ya. Kemudian ada juga yang namanya monosakaridase, tergantung jenis monosakaridanya. Kalau monosakaridanya kalau jenis gini ya, tergantung jenis disakaridanya. Kalau misalnya disakaridanya maltosa, enzimnya berarti maltase.
Kalau disacharidanya laktosa, berarti enzimnya laktase. Contohnya seperti itu. Nomor 2, yang protein, ini pepsin ataupun protein yang dicerna oleh pepsin belum selesai nih. Nanti akan dibantu oleh enzim, namanya tripsin. Melanjutkan pencernaan nomor 2, ya tripsin. Terus kemudian ada juga dipeptidase, ya dipeptidase. Sementara untuk nomor 3, ini dibantu oleh enzim yang namanya lipase. Sementara di kolon terjadi penyerapan air. Ya, air diserap. Dan rektum dan anus merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa yang nggak bisa dicerna lagi. Itu kurang lebihnya proses yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Jadi yang mudah diingat adalah tidak semua zat itu dapat dicerna untuk masing-masing organ atau untuk masing-masing tempat. Di mulut hanya terjadi karbohidrat, di lambung hanya terjadi protein, dan di usus halus terjadi tiga-tiganya. Baik itu karbohidrat yang belum selesai dicerna di mulut, baik itu protein yang belum selesai dicerna di lambung, dan lemak yang baru saja bisa dicerna di bagian intestinum. Itu untuk sistem pencernaan. Dan selanjutnya, selanjutnya adalah mengenai mekanisme pernapasan dada. Saya pindahkan dulu deh. Saya pindahkan dulu ini ya, bagian ini. Copy ya. Pindahkan ke sini. Oke. Bagian akhir nanti ya. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Kalau kalian ingat sistem pernapasan waktu kelas 11, pernapasan kita ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, ini yang berperannya adalah otot antar tulang rusuk. Saya perpendek aja deh. Otot interkosta. Perpendek. Inter itu antara, kosta itu adalah tulang rusuk. Sementara perut yang berperan adalah otot diafragma. Diafragma. Intinya, ya ketika kontraksi mereka, maka terjadi inspirasi. Otot diafragma juga sama. Ketika kontraksi, maka terjadi inspirasi. Ya, terjadi inspirasi. Yang diikuti oleh begini. Jadi kalau ketika berkontraksi, volume naik, ya, volume naik. Kalau kontraksi berarti ya volumenya naik ya. Volumenya naik, tekanan kecil. Tekanan turun. Udara masuk. Begitupun sebaliknya dengan peristiwa kalau misalnya udara mau keluar. Itu pasti tekanannya besar. Volumenya menjadi kecil, tekanannya jadi besar, udara bisa keluar. Saya kopikan ya karena sama aja nih. Oke. Ya, ini juga sama. Jadi ketika otot diafragma kontraksi, maka volumenya jadi besar paru-parunya. Kemudian tekanannya jadi turun, ya. Nanti akan diikuti oleh udara masuk. Sama saja. Untuk yang namanya pernapasan perut. Tapi yang jelas, otot yang berperan di antara keduanya itu jelas berbeda. Itu untuk nomor 21. Lalu untuk nomor selanjutnya, nomor 22, mau sebut ya. Ini apa nih? Penyimpangan semu. Oh, masih belum selesai ya, ada tahap 4. Berarti panjang banget ya. Nomor, berarti saya pindahkan ke sini aja nih. Sampai 45 bahasannya. Ada 4 berarti, ada 4 video nantinya. Poin nomor 22 mengenai faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan. Jadi frekuensi pernapasan itu seberapa banyak kita mengambil napas dan mengeluarkan di dalam jangka waktu periode tertentu. Biasanya diukur dalam jangka waktu periode per menit. Kalau makin cepat, nah berarti ada sesuatu. Makin cepat atau melambatnya itu dipengaruhi karena faktor pertama. Nah, sini. Aktivitas. Ya, kalau dari kita yang biasa saja, kemudian kita berlari,
aktivitas. Frekuensi pernapasan justru akan makin bertambah. Kemudian yang kedua, dilihat dari yang namanya umur ataupun ketinggian dulu deh, atau suhu lingkungan. Suhu. Nah, ketika berada di tempat dingin, cenderung frekuensi pernapasan itu akan makin bertambah. Ya. Kemudian suhu lingkungan jika dibandingkan dengan suhu tubuh, ini beda. Kalau suhu tubuh tinggi itu punya kecenderungan frekuensi pernapasannya meningkat. Tapi berbanding terbalik kalau suhu lingkungan kalau kita berada di tempat yang dingin, itu frekuensi pernapasannya malah yang akan bertambah. Kemudian ditambah lagi ketinggian ya. Ketinggian tempat itu yang akan membedakan yang namanya volume udara atau volume oksigen di tempat tersebut. Ketika volume oksigennya rendah, frekuensi pernapasan bertambah. Lalu usia, makin tua usianya, frekuensi pernapasannya melambat. Bahkan nanti menjelang kematian, frekuensi pernapasannya berhenti. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan selanjutnya, di poin nomor 24. Ya, poin nomor 24. 24 ini mengenai struktur ginjal. Kalau kita perhatikan, struktur ginjal, ya, gambar sederhananya seperti ini. Ya, ini secara sederhana. Secara sederhananya seperti ini, struktur ginjal. Ada bagian ya seperti ini. Nah, ini namanya korteks. Korteks itu bagian luar. Yang agak dalam ini namanya medula. Kemudian lebih dalam lagi ini namanya pelvis. Ya, atau rongga ginjal. Pelvis renalis. Sementara dari ujung pelvis ini nanti akan ada saluran namanya ureter. Ini ginjal secara dilihat sayatan dari atas ke bawah. Sementara kalau kita lihat secara mikroskopis, itu ginjal terdiri dari nefron. Nefron ginjal ya ada beberapa bagian. Bagiannya yang pertama ada glomerulus. Glomerulus itu seperti pembuluh darah yang melingkar-lingkar, kemudian dibungkus oleh struktur namanya capsula Bowman. Kemudian ada saluran ke bawah, ada saluran melengkung, ada saluran ke atas, ya. Kemudian terkumpul bareng-bareng ke saluran yang lain. Saya kasih warna yang berbeda. Ini namanya glomerulus. Kemudian ini namanya kapsula Bowman. Dan ini tubulus proximal, tube atau tubulus atau tabung proximal, lalu ada lengkung Henle, kemudian ada tubulus distal, dan yang terakhir adalah tubulus kolektivus. Ya, itu bagian-bagian pada nefron. Nefron ini ada pada ginjal, jumlahnya berapa? Jutaan. Jadi karena ukurannya mikroskopis dan gunanya dalam hal 3 ya. 3 itu nanti terkait sama proses nomor 24. Kita pindahkan dulu ke bagian bawah. Proses di bagian nomor 24 ataupun proses pembentukan ginjal ini memakan waktu ataupun melalui 3 tahap ya. Tahap yang namanya F, saya singkat FRA. Filtrasi, reabsorpsi, kemudian augmentasi. Tahapnya. Yang pertama, filtrasi. Ya. Definisi ya. Saring atau penyaringan. Reabsorpsi, serap kembali. Absorpsi itu serap, rea itu kembali. Augmentasi menambahkan. Menambahkan apa? Zat yang tidak dibutuhkan. Sementara selain definisi, tempatnya. Filtrasi tempatnya di glomerulus. Sementara reabsorpsi tempatnya di tubulus proximal. Sementara dan Henle.
Sementara augmentasi di tubulus distal. Lalu produk, bukan produk ya, bahan baku, bahan beserta produk. Kalau filtrasi, bahannya adalah darah. Darah harus disaring. Produknya adalah urin primer. Sementara reabsorpsi, bahan bakunya adalah urin primer dari tahap pertama. Primer. Kemudian produknya adalah urin sekunder. Tubulus ataupun augmentasi, bahan bakunya adalah urin sekunder, dan tahap akhirnya menghasilkan produk akhir dari proses pembentukan urin, yaitu urin sendiri. Kadang disebut sebagai urin tersier atau urin sejati, atau urin yang kita katakan air kencing. Ya. Itu nomor 24. Nomor 25, ya, proses mendengar dan melihat. Ini dua bahasan dalam sistem indera, yaitu sistem mata. Ya. Ketika kita melihat itu berarti harus ada cahaya dulu, stimulusnya. Ketika cahaya nanti masuk ke kornea. Kornea itu lapisan yang luar. Kemudian kornea nanti menembus ke bagian pupil, ya. Kemudian pupil menembus ke bagian lensa. Kemudian lensa nanti akan mengarahkan bayangan untuk jatuh tepat di retina. Ketika nanti tepat di retina, masuk ke saraf optik. Ya, lalu nanti diteruskan ke otak. Dan kita bisa melihat. Melihat apa? Berdasarkan cahaya yang memantul dari benda yang kita lihat tadi. Sementara kalau proses mendengar, ya, proses mendengar diawali dengan stimulus berupa bunyi. Ketika bunyi, ini akan ditangkap oleh daun telinga. Daun telinga. Kemudian masuk ke saluran telinga, yang banyak kotoran telinganya, kalau tidak dibersihkan. Kotoran telinga sendiri itu adalah hasil akumulasi debu yang ditangkap oleh minyak serumen. Setelah saluran telinga, bunyi nanti akan menggetarkan membran timpani. Timpani atau membran gendang telinga, ya, gendang telinga atau membran timpani sama. Kemudian masuk ke tulang pendengaran, menggetarkan tulang pendengaran, lalu masuk ke apa namanya itu, saluran setengah lingkaran, kemudian ke koklea, kemudian menggetarkan organ korti, lalu ke saraf auditori, baru ke otak. Dan kita bisa mendengar bunyi apa yang timbul. Sepersekian detik kita bisa dengar. Ya. Jika memang tidak ada masalah dalam indera pendengaran kita. Ketika kita menggunakan headset dalam volume yang keras, itu akan mempengaruhi sensitivitas dari membran timpani. Ya, mirip seperti kita menggunakan stetoskop. Kalau misalnya kita terus-terusan memegang bagian membran si stetoskop, yang ada adalah itu bisa terpengaruh. Kita cek dulu ya. Sampai jam berapa sih? Sampai jam 11.25 ya. Oke, ini satu lagi ya, tanggung ya. Sampai sini. Ya, kayaknya udah cukup deh, udah 1 menit. Terima kasih ya anak-anak, karena waktunya habis. Nanti kita akan lanjutkan lagi.